Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih semangat ya adik-adik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Kingdom Protista. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu untuk mengetahui ciri-ciri umum protista dan penggolongannya. Yang kedua, ciri-ciri protista mirip tumbuhan. Yang ketiga, ciri-ciri protista mirip hewan. Yang keempat, ciri-ciri protista mirip jamur. Dan yang kelima, peranan protista dalam kehidupan. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Kita lihat kembali bagaimana sih munculnya protista. Kita lihat latar belakangnya. Hanya ada kingdom Animalia dan Plantae ya. Animalia ini biasanya mempunyai alat gerak, tidak bisa membuat makanan sendiri. Mengapa? Karena tidak memiliki klorofil, sehingga biasanya Animalia ini bersifat heterotrof. Kemudian Animalia juga memiliki organ yang lebih kompleks dibandingkan tumbuhan. Salah satunya mempunyai mulut untuk memasukkan makanan secara umum. Nah, sedangkan Plantae ini dia mempunyai klorofil, tidak punya alat gerak, tetapi dia bisa berfotosintesis. Nah, kemudian ada organisme yang buat kita bingung. Kenapa? Karena memiliki ciri yang dimiliki oleh kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Nah, ini dia mempunyai alat gerak. Ini biasanya hanya dimiliki oleh Animalia, mempunyai klorofil, jadi bisa berfotosintesis sehingga masuk dalam ciri tumbuhan. Tapi organisme yang ditemukan pada awalnya, ketika tidak tersedia cahaya, dia tetap bisa hidup karena menjadi sifat heterotrof. Nah, selain dia bisa bergerak, mempunyai klorofil dan mampu berfotosintesis, ternyata organisme yang ditemukan itu juga bisa bersifat seperti hewan ya, atau bersifat heterotrof. Nah, dari kebingungan ini akhirnya disepakati untuk memasukkan dalam kingdom protista. Nah, ternyata tidak hanya satu jenis hewan saja, tapi ada organisme lainnya yang masuk dalam protista ya adik-adik. Intinya berarti kingdom protista adalah organisme yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan ada juga mirip jamur ya adik-adik. Jadi dia hanya mirip, tapi bukan hewan, bukan jamur, dan bukan tumbuhan, sehingga dimasukkan ke dalam kingdom protista. Protista dibedakan menjadi 3, yaitu protista mirip hewan yang sering disebut dengan protozoa, protista mirip tumbuhan yang sering disebut dengan alga atau ganggang, protista mirip jamur. Ciri-ciri protista. Nah, yang pertama ini adalah uniseluler atau terdiri dari satu sel, tetapi ada juga yang multiseluler. Nanti yang uniseluler ini adalah protozoa, sementara yang multiseluler itu alga serta protista mirip jamur. Dan protista mirip jamur juga ada yang bersifat uniseluler ya adik-adik. Yang nomor 2 selanjutnya, protista ini organisme yang sudah eukariotik walaupun struktur tubuhnya sangat sederhana. Jadi kalau eukariotik sudah memiliki membran inti atau intinya sudah sejati. Kemudian nomor 3, nah, cara hidup ketika mendapatkan makanannya, bagaimana caranya? Ada yang bersifat heterotrof, atau ini adalah protista yang mirip hewan dan protista mirip jamur, karena tadi dia tidak memiliki klorofil ya adik-adik, sehingga tidak bisa berfotosintesis. Nah,
Ada juga yang dapat berfotosintesis sehingga dia bersifat autotrof. Nah, itu adalah kelompok alga. Ciri berikutnya memiliki alat gerak. Alat geraknya itu bisa berupa flagel, silia, atau nanti ada kaki semut. Nah, ini biasanya ciri yang dimiliki oleh protozoa ya. Tapi nanti protista mirip jamur, ada juga yang memiliki flagel pada gametnya untuk reproduksi, sehingga ada yang berbeda dengan jamur sejati. Kemudian hidupnya protista ada yang berkoloni atau soliter, yaitu sendiri. Sedangkan habitat protista yaitu di tempat yang lembab atau berair, juga di jaringan organisme lain atau sisa-sisa makhluk hidup, yaitu kelompok heterotrof, jamur, dan hewan. Nah, kita lanjut. Alga dapat membentuk amilum. Organ yang dapat membentuk itu adalah pirenoid. Kemudian alga yang uniseluler itu fitoplankton. Dia akan berperan sebagai produsen pada tumbuhan. Ukurannya sangat kecil dan melayang-layang di permukaan air. Sedangkan untuk multiseluler kita sebut dengan alga atau ganggang. Ganggang atau alga ini dia memiliki struktur seperti akar, seperti daun, batang, tetapi semuanya bukan akar batang sejati, sehingga disebut dengan organnya disebut dengan talus. Nah, talus ini adalah struktur yang dimiliki oleh alga. Dan lanjut, untuk reproduksinya yaitu aseksual dengan cara fragmentasi dan membelah diri. Dan pembentukan gamet di sini secara seksual akan ada penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Kemudian berdasarkan alat geraknya, yang punya alat gerak adalah protozoa ya adik-adik. Ini nanti ada macam-macam, yaitu berupa flagel, silia, dan kaki semut, sehingga ada 4 kelas untuk protozoa. Yang pertama, Ciliata, karena dia punya silia atau bulu getar. Alat gerak silia atau bulu getar, alat geraknya di permukaan seluruh permukaan tubuh. Nah, sedangkan untuk flagellata, alat geraknya berupa bulu cambuk. Dia akan bergerak dengan flagel. Bulu cambuk nama lainnya adalah Mastigopora. Yang ketiga adalah Rhizopoda. Rhizopoda ini tidak memiliki alat gerak, tetapi hanya memiliki kaki semut. Jadi bukan alat gerak seperti Ciliata, Flagellata, namun dia punya yang disebut dengan Pseudopodia atau kaki semut. Dan terakhir adalah Sporozoa. Dia tidak punya kaki semut dan tidak punya alat gerak, namun masih bisa bergerak dalam tubuh organisme karena sporozoa bersifat parasit. Sedangkan pada tumbuhan atau alga yaitu punya klorofil, namun selain klorofil dia punya pigmen lainnya, yaitu pada plastidanya. Punya vicocyanin untuk menunjukkan warna biru, fucoxanthin warna pirang, picoerythrin warna merah, xanthophyll warna emas, dan fucoxanthin warna coklat. Makanya nanti ada macam-macam ganggang. Ada ganggang biru, ganggang pirang, ganggang merah. Ternyata berdasarkan pigmen yang ada pada plastidanya. Sekarang kita masuk pada protista mirip jamur. Mengapa dikatakan mirip jamur? Karena ada beberapa ciri yang sama yang terdapat pada jamur, yaitu mempunyai hifa. Jamur lendir atau protista yang mirip jamur ini juga bersifat saprofit, karena tadi dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian mendapatkan bahan makanan dari sisa-sisa
organisme makhluk hidup, dan dia sudah memiliki inti sejati atau membran inti sehingga termasuk dalam organisme eukariotik. Nah, jamur asli atau jamur sejati mempunyai dinding sel tapi tersusun dari selulosa. Nah, untuk habitatnya ada yang hidup di air dengan tempat yang lembab, yang jelas kaya akan bahan-bahan organik. Nah, jadi bisa kita lihat mengapa dia tidak termasuk jamur, karena cara reproduksinya berbeda dengan jamur, siklus hidupnya juga berbeda dengan jamur sejati, dan susunan selnya juga berbeda, di mana zigotnya dapat bergerak karena punya flagel, sementara pada jamur tidak ya adik-adik. Kalau jamur nanti reproduksinya dengan spora. Dan protista ini ternyata memiliki peran penting ya adik-adik. Yang pertama, protista berperan sebagai indikator sumber minyak bumi. Ini nanti adalah fungsi dari protozoa, protista yang mirip hewan. Kemudian ada juga yang menyebabkan penyakit pada manusia. Ini juga masuk dalam kelompok protozoa. Kemudian bisa berperan sebagai kosmetik yang termasuk dalam kelompok alga, menjadi bahan pangan yang berprotein tinggi, atau bisa berperan sebagai dekomposer. Ini nanti yang mirip jamur, serta berperan sebagai fitoplankton di perairan. Jadi memang tidak langsung berperan pada manusia, tetapi pada lingkungan. Jadi protista ini penting ya. Oleh karena itu sangat penting untuk kita pelajarinya. Simpulannya, protista adalah mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungi. Berdasarkan sifat-sifatnya, protista dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Protista mirip tumbuhan adalah protista yang bersifat fotoautotrop, karena protista memiliki klorofil atau plastida yang mengandung pigmen. Untuk protista mirip hewan dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan alat geraknya, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda dengan kelompok fungi. Dan terakhir, peran protista yang menguntungkan adalah dapat menjadi petunjuk atau indikator adanya sumber minyak bumi sebagai sumber makanan baru dan untuk kosmetik. Sedangkan peran yang merugikan adalah dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Demikian pembahasan tentang protista. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.